Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Dwi Sugiharto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran bisnis. Tak lupa rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang analisa break-even dalam sistem penganggaran mata kuliah penganggaran bisnis. Izinkan saya selaku moderator pada presentasi kali ini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10 yang terdiri dari Nur Arifin, NIM 2019-11059, Berlian Fedrik Kusuma, NIM 2019-11145, Arif Istiawan, NIM 2019-11285, dan yang terakhir Riki Wahyudi, NIM 2019-11373. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dan konsep analisa BEP. Pengertian break-even adalah suatu keadaan di mana penghasilan dan penjualan hanya cukup untuk menutup biaya, baik bersifat variabel maupun bersifat tetap. Dengan kata lain, keadaan break-even menunjukkan jumlah laba sama dengan 0 atau bawah penghasilan total sama dengan biaya total. Materi yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi BEP. Ada 4 faktor yang akan mempengaruhi BEP. Yang pertama adalah harga jual produk. Harga jual produk naik atau turunnya harga jual akan berpengaruh terhadap penghasilan dari penjualan tersebut. Faktor yang kedua adalah jumlah unit yang terjual. Faktor ini juga perubahan dari jumlah unit terjual akan secara langsung mempengaruhi penghasilan penjualan. Faktor yang ketiga adalah biaya produksi dan atau biaya usaha. Faktor yang ketiga ini akan mempengaruhi biaya keseluruhan yang harus diperhitungkan terhadap hasil penjualan. Dan yang terakhir adalah faktor keempat. Oleh karena itu, analisa break-even sering disebut juga sebagai analisa cost profit volume atau CVV. Materi yang selanjutnya adalah manfaat dari BEP. Ada 2 manfaat dari BEP, yang diantaranya adalah untuk memberikan gambaran tentang batas jumlah penjualan minimal yang harus diusahakan agar perusahaan tidak menderita kerugian, sehingga volume penjualan dapat direncanakan. Manfaat yang kedua adalah untuk menentukan jumlah penjualan yang harus diperoleh pada persyaratan tertentu, misalnya penjualan yang memberikan jumlah laba tertentu. Jumlah penjualan yang seharusnya diperoleh akan sama dengan jumlah penjualan. Perkenalkan, nama saya Berlian Fedrik Kusuma, NIM 2019-11145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Nur Arifin tentang bab 1 pendahuluan, yaitu asumsi BEP. Yang pertama ada bahwa biaya pada berbagai tingkat kegiatan dapat diperkirakan jumlahnya secara tepat. Dengan demikian, perubahan tingkat produksi dapat dijabarkan menjadi perubahan tingkat biaya. Lalu, biaya tersebut dapat dipisahkan antara biaya variabel dan biaya yang merupakan beban tetap. Analisa break-even hanya dapat dihitung bila mana sebagian biaya merupakan beban tetap. Tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Lalu, tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Lalu, harga jual produk perusahaan pada berbagai tingkat penjualan tidak mengalami perubahan. Cara penentuan tingkat BEP. Pendekatan tabelaris dengan cara menghitung jumlah penghasilan dan biaya pada berbagai tingkat atau volume penjualan. Lalu yang kedua ada pendekatan grafis dengan menggambar kurva penghasilan, biaya tetap dan biaya total pada berbagai tingkat penjualan produksi. Lalu pendekatan aritmatik. Pendekatan ini menggunakan rumus pendekatan total dan pendekatan per unit. Pembahasan cara penentuan BEP. Rumus pendekatan total dan pendekatan per unit. Pendekatan total sama dengan break even sama dengan TFC per 1 min TFC per TR. Lalu pendekatan per unit TFL per dibagi harga jual atau per unit dikurangi biaya variabel per unit.
Bab 3 contoh soal, contoh pendekatan tabelaris. Penjualan dianggarkan 200.000 per unit per 25 sama dengan 5 juta. Bisa dilihat kita di kolom soal, harga jual per unit Rp25, biaya variabel per unit produk Rp 13 kali 2.600.000 per 200 unit. Lalu beban tetap produksi maupun biaya usaha keseluruhan berjumlah 1.800.000. Lalu contoh pendekatan tabelaris. Berdasarkan data di atas dapat dibuat perkiraan laba pada berbagai tingkat produksi per penjualan seperti berikut. Produksi per penjualan atau dalam ribuan rupiah. Volume BEP akan dicapai pada tingkat penjualan sebesar 150.000 unit atau penghasilan penjualan sebesar 3.750.000 pada tingkat mana penghasilan keseluruhan atau TR sama dengan biaya keseluruhan TC, sehingga pada tingkat tersebut laba perusahaan sama dengan 0. Dengan demikian, volume break even dicapai pada tingkat penjualan 75% dari volume penjualan yang dianggarkan, yaitu berasal dari perhitungan 150.000 unit per 200.000 unit atau Rp 3.750 per 5 juta. Dengan kata lain, angka 25% ini menunjukkan batas maksimal turunnya penjualan yang dapat ditolerir untuk dapat mencegah terjadinya kerugian atau disebut juga margin of safety. Contoh pendekatan grafis. Dengan menggunakan sumbu X sebagai petunjuk volume kegiatan dan sumbu Y menunjukkan nilai rupiah dari penghasilan dan biaya, maka titik break even akan diketahui dari perpotongan antara kurva penghasilan keseluruhan dengan biaya keseluruhan, TR sama dengan TC. Grafik break even dapat dibuat dengan meletakkan garis biaya total di atas garis biaya tetap total atau di atas garis biaya variabel, seperti tampak dalam gambar di samping. Contoh pendekatan aritmatik. Dengan metode pendekatan total, break even sama dengan TFC dibagi 1 min TVC per TR, sama dengan 1.800.000 dibagi 1 dikurangi 2.600.000 per 5 juta, sama dengan 3.750.000 rupiah. Dengan metode pendekatan per unit, break even sama dengan TFL dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, sama dengan 1.800.000 dibagi 25 dikurangi 13, sama dengan 150.000 unit. Pembahasan berikutnya adalah akibat perubahan asumsi terhadap tingkat break even. Yang pertama, adanya perubahan dalam harga jual. Break even yang baru sama dengan TFC kali 110% dibagi 1 min TVC per TR, sama dengan 1.800.000 dibagi 1 min 2.600.000 per 5.500.000, sama dengan 3.414.264 rupiah. Yang kedua, adanya perubahan dalam biaya variabel. Break even yang baru menjadi sama dengan TFC dibagi 1 min TVC kali 110% per TR, sama dengan 1.800.000 dibagi 1 min 2.860.000 dibagi 5 juta, sama dengan 4.205.600 rupiah. Saya Riki Wahyudi, NIM 2019-11373. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi nomor 3 ya. Di nomor 3 itu adanya perubahan biaya tetap. Break even yang baru menjadi TFC dikali 115% per 1 minus TVC per TR, sama dengan 1.800.000 dikali 115% per 1 minus 2.600.000 per 5 juta.
maka hasilnya adalah 4.312.500 atau 172.500 unit. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4, menghitung adanya perubahan harga input dapat dicari dengan rumus TLC dikali 115% dibagi 1 minus TVC kali 110% dikali 88% dibagi TR kali 120% kali 88% sama dengan 2.070.000 dibagi 1 minus 2.516.800 dibagi 5.280.000 sama dengan 2.070.000 dibagi 1 minus 0,4767. Maka hasilnya adalah 3.955.665 atau dibagi 30 maka hasilnya 131.855 unit. Next kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5, untuk menghitung adanya laba dari sumber kegiatan lain dapat dicari dengan TLC minus 300.000 per 1 minus TVC per TR. Maka hasilnya adalah 3.125.000 rupiah. Ke nomor 6 ya. Ke nomor 6 adanya kegiatan non-operasi dengan cara TLC ditambah 100.000 per 1 minus TVC per TR. Maka hasilnya adalah 3.985.333 rupiah. Terakhir nomor 7. Nomor 7 itu ada keadaan di mana jumlah yang dijual tidak sama dengan jumlah yang dihasilkan. Dalam situasi seperti ini timbul masalah dalam pembebanan biaya tetap. Khususnya biaya tetap dari harga pokok pabrik atau harga pokok produksi. Masalahnya adalah apakah produk yang tidak terjual juga dibebani dengan biaya tetap produksi, ataukah seluruh beban biaya tetap produksi seluruhnya menjadi beban produk yang terjual saja. Untuk menyelesaikan masalah ini terbuka dua macam pendekatan, yakni 1. Metode full costing atau biaya penuh, dan yang kedua adalah metode direct costing atau biaya variabel. Baik, kita telah memasuki ujung dari presentasi pada kali ini. Itu tadi adalah pemaparan dari rekan-rekan kelompok 10 tentang materi analisa break-even dalam sistem penganggaran mata kuliah penganggaran bisnis. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang telah ikut berpartisipasi dan ikut belajar dalam presentasi kelompok 10 kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.